PD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Keras Wakil Gubernur Kalimantan Barat ini terang-terangan menantang Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, apa perlu kamu naik ring lawan aku? Ini ada tua bangka yang ikut-ikutan cari sensasi, nantang juga ke Kang Deddy Mulyadi. Intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPR. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Dan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Kelihatan agak culas ya, mungkin si bapaknya sedang buru-buru kali. Kritik tajam kebijakan KDM masalah bayar pajak teu kudu make KTP tangan pertama. Ari maneh ngawakilan saha? Iya, kebijakan itu kan dikeluarkan untuk rakyat. Di sini yang mengkritisi bukan rakyat, tetapi wakil rakyat. Pertanyaannya, beliau mewakili rakyat yang mana? DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Kang Deddy Mulyadi. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari Pusing. Ini agak lain ini Pak Dewan. Gua yang tadinya ngantuk yang jadi ini lagi nih. Ngiritik surat edaran ini. Kita sebagai masyarakat biasa aja paham. Ini surat edaran ya, surat bentuknya kayak gitu ya. Tapi ini akan menghasilkan PAD besar ini. Wah, ya bisa nyampe triliunan lebih nih. Loh. Pasti kesananya pembangunan merata nih kalau PAD besar buat Pemprov Jabar. Ya, seluruh kabupaten kota pembangunan nih. Terus Pak Dewan ini ngeritik tajam. Begini begitu. Ini agak lain ini. Jadi intinya gini, pemerintahan ini kan ada gubernur, ada DPRD. Pak Deddy, kemana Pak Deddy? Bukan jalan sendiri. Harus ada fungsi kontrol dari DPRD, bukannya malah tidak dilibatkan. Siap, terima kasih. Pusing. Pak Dewan ini lah emang dari dulu ini mengkritik itu ya. Ini teman-teman kalau mau silaturahmi dengan Pak Dewan ini nggak apa-apa ya. Wilujeng Sumping Pak Dewan. Salam kenal ya. Rafael Situmorang, anggota Komisi Hiji DPRD Jabar di fraksi PDIP, kritik keras kebijakan KDM soal penghapusan syarat KTP pemilik dina pembayaran pajak kendaraan bermotor. Asa aya lieuran ya anggota dewan aja ngawakilan saha. Ayeuna aya kebijakan alus anu nguntungkeun masyarakat, nu teu ngaribetkeun masyarakat ti Gubernur Jabar ti KDM kalah dikritik. Geus kabaca berarti salila ieu DPRD Jabar resepna teh kan ngatawa ngadukung teh kanu kabijakan-kabijakan nu ngarudetkeun masyarakat. Krisyantus Kurniawan, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, menantang Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin di Kalimantan Barat, memperbaiki infrastruktur yang diminta oleh rakyatnya kepada Kang Deddy Mulyadi. Mungkin beliau tersinggung dengan pernyataan rakyatnya. Tetapi kan itu bukan salah Kang Deddy Mulyadi. Baik Baraya, langsung aja kita simak. Yang eta anggota dewannya anu ti heula partai-partai na ngadukung KDM ngajar dog we. Eueuh sugan nu mantuan tawa ngadukung kanu kebijakan KDM di sada. Ti Gerindra, ti Golkar, ti PSI, ti mana loba partai-partai nu ngadukung KDM. Cari cing ngajar dog naron wae gawe Aisyah tuh anggota dewan. Ya ti aing di masyarakat, ti rakyat nu marili sia. Asaya lieuran. Nah, DPRD Jabar kritik tajam kebijakan pajak kendaraan tanpa KTP ala Deddy Mulyadi. Ya, seperti itulah
memang seperti biasa seperti itu. Jadi setiap dari Mulyadi mengeluarkan kebijakan yang bikin masyarakat seneng, itu pasti ada yang kontra. Masalahnya yang kontranya biasanya bukan masyarakat, justru para pejabat nih. Anggota DPRD. Ya, gini loh Pak, gini loh ya, saya sebagai masyarakat mencoba ingin menjelaskan. Bener, KDM itu inginnya pembayaran pajak itu memang seperti itu, sesuai undang-undang yang berlaku. Siapapun yang bayar pajak itu nggak boleh nggak bawa KTP pemilik pertama. Harus bawa KTP pemilik pertama. Itu yang benar. Tapi kenapa KDM hari ini bikin kebijakan nggak bawa KTP pemilik pertama pun bisa diproses? Kenapa? Karena di lapangan terjadi kacau. Pak, kalau bener mah masyarakat tuh emang nggak boleh harus bawa KTP pemilik pertama, oke, ayo dilanjut. Tapi masalahnya orang yang punya duit lebih itu bisa ngurus pajak kendaraannya tanpa bawa KTP pemilik pertama. Itu permasalahan di lapangannya, Pak. Astagfirullahaladzim, masa nggak sadar akan hal ini sih? Dari Mulyadi juga sama ngomongnya gitu, statementnya inginnya berjalan sesuai undang-undang, tapi permasalahan di lapangan berbeda, Pak. Ya, berbeda. Orang-orang tuh bisa bayar, bisa ngurus pajak tanpa bawa KTP pemilik pertama, yang penting punya duit. Itu permasalahan hari ini, Pak. Astagfirullahalazim. Asa aya lieuran ieu teh Lur. Rafael Sitomorang di Komisi Hiji DPRD Jawa Barat di fraksi PDIP ketika KDM mengeluarkan kebijakan penghapusan KTP dalam pembayaran pajak motor, malah dikritik keras gitu. Ieu pesanan saha, ieu titahan saha, urang teu apa gitu. Ngan ieu asa aya lieuran kebijakan anu sakitu hadena anu pro ka rakyat, memperingan rakyat, malah dikritik ku fraksi PDIP ieu. Tah ieu pan asa aya lieuran atuh kuduna teh ngadukung. Justru itu permasalahan anu gede anu geus puluhan tahun di birokrasi urang gitu. Anu teu beres-beres gitu, anu kudu dibenerkeun. Sakali nembak KTP teh 100.000 tah. Saya juga berikut korban gitu. Tiap ngasihkeun 100.000. Ayeuna aya kebijakan anu sakieu hadena anu pro ka rakyat supaya rakyat teu dipersulit, supaya rakyat taat mayar pajak. Ya malah dikritik. Pan asa lieuran gitu. Itu asa aya lieuran pokona mana. Asa teu kaharti gitu ku akal urang. Kumaha cek dulur-dulur ieu pendapatna. Sarua teu komen sok. Turun nuhun Lur. Benar apa yang dikatakan si Akang. Da rakyat mah atuh da geus barager sabenerna mah. Suruh bayar pajak, mereka mah bayar. Sampai hutang pinjam juga istilahnya, karena itu sebuah kewajiban. Mereka meminjam dulu uang dan mereka membayarkan kewajibannya. Ada yang sampai seperti itu. Ya, makanya Kang Deddy Mulyadi dengan melihat situasi dan kondisi seperti itu mengeluarkan surat edaran ya agar masyarakat mudah dalam membayar pajak kewajibannya. Baik, kita lanjutkan. Anggota DPRD Komisi 1 Jawa Barat dari PDIP Rafael Sitomorang kritik tajam kebijakan KDM masalah bayar pajak teu kudu make KTP tangan pertama. Ari maneh ngawakilan saha tuh? Maneh teh kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Kudu pro rakyat. Ngangeunahkeun rakyat, kebijakan-kebijakan pamarentah anu pro rakyat kudu didukung nya ari wakil rakyat mah. Tapi ieu mah ngarudetkeun wae nya. KDM ge nyahueun mayar pajak teh kudu make KTP tangan pertama. Jabar tentang kebijakannya pajak kendaraan. Tapi beliau nggak bergeming dan beliau tidak menanggapi. Kenapa? Karena seorang KDM lebih mementingkan kepentingan masyarakat dibanding mementingkan kepentingan yang banyak mengandung pungli. Pak KDM, terima kasih sudah berpihak kepada masyarakat dan mempermudah birokrasi pembayaran pajak.
khususnya di Provinsi baik Jawa kan Barat. sebagian Salam masyarakat warga DPR jaga desa. yang dibubarkan Banding-bandingkan begitu dengan gawena tuh dah Provinsi Jawa Barat. ngarudetkeun Bandi Barat bandi tidak bisa Betul, dibandingkan Bandi. dengan Provinsi Sakit Jawa ulah Barat. warginya, Di sehat-sehat Jawa wargi. Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. PBD-nya Oke. 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. 171.000 km persegi. PBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun. Bangun Sebentar, sebelum dilanjutkan, kata suruh ini, kalau ibarat kata, siapa lu? Gitu, mohon maaf ya, kata bercandanya seperti itu. Siapa lu nyuruh-nyuruh gue, gitu kan. Dan Kang Deddy Mulyadi sudah bilang bahwa orang yang bisa menyuruh beliau itu hanya satu, yaitu Nyi Hyang. Sekali lagi, hanya Nyi Hyang yang bisa menyuruh-nyuruh Kang Deddy Mulyadi. Baik, sekarang kita simak bagaimana pendapat warga masyarakat terkait dengan pernyataan Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat tersebut di media sosialnya. Kita simak. Wakil Gubernur Kalimantan Barat berkata, kalau KDM bisa menyelesaikan semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun, maka dia akan mencium lutut KDM. Kata-kata yang keluar dari mulut Bapak itu biasanya keluar dari mulut orang yang nggak bisa berpikir, nggak bisa bekerja, dan maaf, cenderung bodoh. Pak, mikir dong, gimana caranya menyelesaikan masalah di Kalimantan Barat. Jangan malah nyuruh KDM yang menyelesaikan. Kalau KDM mengiyakan gimana? Ya Bapak harus siap-siap mencium lutut KDM. Karena kalau sama KDM, semua masalah di Kalimantan Barat dengan anggaran 6 triliun akan selesai. Kenapa? Karena KDM cerdas, dia bisa berpikir dengan baik. Kalau Bapak menyadari kapasitas otak Bapak jauh di bawah KDM, minimal meniru lah, walaupun tidak bisa membuat inovasi baru gitu ya untuk bekerja. Minimal meniru. Bingung saya orang kayak Bapak kok bisa kepilih gitu. Dan Bapak malah bilang malaikat pun tak bisa menyelesaikan masalah Kalimantan Barat. Nggak usah malaikat, KDM aja. Selesai sama KDM. Banding-bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Kalimantan Barat tidak bisa dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat itu luasnya cuma 43.000 km persegi. PBD-nya 31 triliun. Provinsi Kalimantan Barat 1,11 kali Pulau Jawa. 171.000 km persegi. PBD-nya 6 triliun lebih. Ada yang mau pinjam Deddy Mulyadi 3 bulan. Suruh Deddy Mulyadi jadi gubernur Kalimantan Barat. Ayo bertukar kita. Saya mau lihat. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Kalau dia bisa, kucium lututnya. Yang ngebandingin warga Kalimantan Barat, yang pengen warga Kalimantan Barat, yang nggak percaya sama Bapak warga Kalimantan Barat, yang protes warga Kalimantan Barat. Kenapa lu marah-marah sama Kang Deddy? Lu waras apa enggak? Makanya kalau nggak mau ya dikritik sama masyarakatnya, kalau nggak mau dibanding-bandingkan sama masyarakatnya, kalau nggak mau diprotes sama masyarakatnya, kalau nggak mau disinggung sama masyarakatnya, lu kerja yang bener buat masyarakat lu, ya. Emang lu yakin bisa ngurus Jawa Barat? Emang lu yakin lu bisa transparan? Emang lu yakin lu bisa jujur ngurus di Jawa Barat? Kalau lu yakin lu bisa jujur, lu bisa transparan, lu bisa ngebangun Jawa Barat, gua cium ya. Bool lu gua cium bool. Ada warga Kalimantan Barat yang menyindir pembangunan di daerahnya yang jelek dengan cara meminta bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dan ini komentar dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, katanya malaikat pun gak mungkin bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak, jangan suuzon dulu. Kalau menurut Mamang yang dari pendidikannya jelek, nggak sekolah, miskin, rumahnya jelek tuh Pak, lihat Pak ya, bisa pasti Bapak bisa selama ada keinginan dari kita semua, khususnya dari kepala daerahnya. Insya Allah bisa Bapak.
Tapi kalau misalnya Bapak ingin nyebim salabnya, wah, sekalimantan Barat beres infrastruktur semua, pasti berat, pasti susah bener. Tapi kalau nyicil mah pasti bisa, Pak. Sedikit-sedikit, jalur per jalur, ruas per ruas diperbaiki, pasti bisa. Ya mungkin yang dimaksud dengan warga Bapak itu adalah pembangunan yang nggak berubah-berubah dari dulu, mungkin seperti itu. Ada ruas jalan berpuluh-puluh tahun nggak pernah berubah, berpuluh-puluh tahun jelek, ya mungkin itu yang diprotes Bapak ya. Jadi mungkin insya Allah sebenarnya kalau ada kemauan dari kita khususnya kepala daerah, insya Allah bisa Bapak ya, seperti apa yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kami, Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum. Terus Deddy Mulyadi jadi Gubernur Kalimantan Barat, ayo tukar kita. Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat, ayo. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Betul Pak, tantang ya Pak. Kalau dia memang bisa Pak, tidak apa Pak, saya nematkan Bapak. Bapak cium lutut kanan, saya cium lutut kiri. Plus lah Pak, saya cium tangan yang sama cium kening. Luar biasa pesona Kang Deddy Mulyadi. Banyak orang yang iri terhadap Kang Deddy Mulyadi. Sampai-sampai seperti itu ya. Iri, ada yang juga nantangin, ada yang nyinyirin. Dikira dengan dinyinyirin, dengan ditantangin, dengan diperlakukan seperti itu, ya dengan disebut-sebut sebagai gubernur konten lah, dikira Kang Deddy Mulyadi akan redup. Justru malah semakin bersinar pesonanya. Dan ada juga orang yang ingin numpang beken dengan cara menantang lah, sok-sokan nantang Kang Deddy Mulyadi. Salah satunya si Peci Merah. Langsung aja kita simak. Deddy Mulyadi, apa perlu kamu naik ring lawan aku? Ya, soalnya begini. Ada aku lihat pas videomu lewat di berandaku. Lalu video itu berisi tentang mutasi kendaraan atau mobil plat nomor. Ya, kalau nggak salah itu plat nomor Lampung atau plat nomor Jawa Barat. Lalu kamu telepon lah pokoknya. Ya, entah kepala Dishub, entah kepala LLAD atau apalah. Ya, kamu tanya, apakah kalau mencabut berkas kendaraan bermotor itu bayar? Dijawab di sana, tidak Pak. Nah, ya. Lalu kalau mendaftarkan apakah ditarik biaya? Dijawab lagi di lawan bicaramu, tidak Pak, saya pastikan tidak. Ya, pantas kamu dikatakan gubernur konten. Kenapa? Karena prakteknya tidak seperti yang kamu perkirakan, Ded. Ya, kenapa? Karena kamu kan nggak bisa ngawasi mereka terus-menerus. Kamu kan seorang diri, mereka banyakan. Mereka menguasai sistem. Ya, di depanmu ya dia bilang, "Iya Pak, siap Pak. Siap Pak, laksanakan." Di belakangmu ya tetap ya memeras rakyat. Ya, nggak ada yang gratis, Ded. Udahlah, percayalah, nggak ada yang gratis. Mau memberantas itu sulit. Ya, pungli itu sulit diberantas, Ded. Kenapa? Karena memang sistemnya seperti itu. Dan masyarakatnya mau memberikan pungli. Ya, jadi kalau menurutku kontenmu itu ya receh gitu. Ya, nggak mungkin itu kamu bisa tertibkan Jawa Barat tidak ada pungli. Nggak mungkin, praktek di lapangan tetap pungli. Ya, yang berhak mengeluarkan STNK tentu Dishub atau LLAJ. Ya, tapi kamu hanya mengawasi aja. Seperti KTP, ya. Kalau kamu datangi Dukcapil ya pasti mereka bilang, "Oh, tidak ada pungli di sini, Pak. Bersih dari pungli. Sudah kami tulisi di dindingnya." Ya, pungli akan ditindak, misalnya calo dilarang masuk. Ya, tapi prakteknya tetap ada. Coba masyarakat komentar. Baik Baraya, kita akan mengomentari ucapan daripada si Peci Merah yang sudah menantang Kang Deddy Mulyadi untuk naik ring. Ini cukup kita jawab saja. Kita orang yang sebagai fansnya Kang Deddy Mulyadi tentu kita tidak ingin ada kekerasan. Kita hanya ingin menuangkan ide dan merealisasikannya di lapangan, bukan untuk sok-sok jagoan adu jotos, bukan. Ya.
Meskipun peci merah ini ngotot ngajak kita untuk berantem, kita tolak ya. Kita bukan orang yang tipe orang yang suka dengan kekerasan. Itu pertama. Yang kedua, saya nilai peci merah itu adalah orang yang mendukung pungli. Kenapa? Dia pesimis banget ketika Kang Deddy Mulyadi ingin memberantas praktek-praktek pungli di Jawa Barat ini. Dia pesimis ya, seperti itu. Kenapa saya katakan dia orang yang mendukung? Ya, karena dia selalu bertemu dengan orang-orang yang melakukan praktek itu tersebut. Saya ingat ya, ada sebuah kisah dari Buya Hamka yang sangat menarik ya. Saya ingin bacakan juga buat teman-teman. Jadi, ketika seseorang berkata kepada Buya Hamka ya, bahwa di Mekah Al-Mukarramah ya, tempat suci ya, di sana ada Baitullah, tetapi kata seseorang tersebut katanya di Arab Saudi itu banyak pelat CUR ya. Nah, yang juga mengenakan hijab. Jadi pela CUR-nya menggunakan kerudung ya, tertutup, rapih ya, namanya di Arab ya, nggak boleh itu kan orang membuka aurat sembarangan di tanah suci. Tetapi orang mengatakan di sana banyak pela CUR katanya. Bagaimana Buya Hamka menanggap pernyataan yang serius ini dengan santai? Ya, bagaimana? Jadi Buya Hamka dia bilang gini. Buya Hamka merespon dengan santai bahwa ia baru saja dari New York, Amerika Serikat tentunya, Los Angeles. Namun dia bilang Buya Hamka tidak menemukan pela CUR, ya, tidak menemukannya. Kenapa? Kok orang tersebut ya, orang bertanya tadi katanya di Arab Saudi malah bertemu dengan pela CUR di tanah suci, tetapi Buya Hamka bilang dia dari Los Angeles, justru di sana tidak ada. Aneh kan? Nah, falsafahnya apa? Pelajarannya apa? Jadi ini adalah kebaikan PS keburukan. Kata Buya Hamka begini. Buya Hamka menegaskan kepada kita, ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Jadi sekali lagi saya ulangi, kita ini memang hanya akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Jadi meskipun di Arab Saudi, tanah suci, kalau kita datang ke sana, ada nyerempet-nyerempet ya, dalam tanda kutip ingin mencari, menikmati pela CUR, ya pasti ketemu. Ya tergantung niatnya ya. Nah, contohnya orang tadi yang menyatakan di Arab Saudi juga banyak pela CUR, ya. Tetapi Buya Hamka, meskipun datang ke Los Angeles, di sana kita kenal adalah negeri yang bebas. Bebas kan di Amerika mah ya. Pakaiannya juga serba minim, ya. Tetapi kata Buya Hamka, saya tidak bertemu dengan pela CUR. Nah, jadi apa? Jadi mau itu tempat, mau itu apa, itu tergantung kitanya. Ya, meskipun banyak pungli, kalau kitanya tidak mendukung pungli, ya kita tidak akan dipertemukan dengan orang-orang semacam itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau kita mendukung, meskipun tempatnya rapih, bahkan ada namanya Komisi Pemberantasan bla bla bla, ya. Kalau kitanya memang punya niat untuk korupsi, untuk malik, yang meskipun kita bekerja di tempat pemberantasan itu, ya kita juga akan tetap melakukan pungli itu. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.